Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Atigoran Tegalung dengan NIM 123210176 dari kelas RE. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar tentang analisis struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection pada balok. Yang dimana konsep dasarnya adalah metode analisis struktur yang menghubungkan momen-momen di ujung batang dengan rotasi sudut atau slope dan lendutan relatif atau deflection di ujung-ujung tersebut. Metode ini sangat berguna untuk struktur statis tak tentu seperti balok, menerus, dan portal, dimana persamaan dasar slope deflection untuk batang AB adalah MAB sama dengan 2E kali A dikali 2 theta A ditambah theta B dikurang 3 psi ditambah FM AB, yang dimana nilai-nilai tersebut akan mendapatkan nilai positif atau negatif, dari mana ada positif negatifnya, yaitu momen dan rotasi searah jarum jam dia akan mendapatkan nilai positif, dan jika momen dan rotasi berlawanan jarum jam dia akan mendapatkan nilai negatif. Langkah-langkah yang kita lakukan di analisis ini adalah yang pertama menghitung FEM atau menentukan momen ujung jepit untuk setiap bentang berdasarkan beban luar. Yang kedua, kita menyusun persamaan, memasukkan nilai FEM dan kekakuan atau K ke dalam persamaan slope deflection untuk setiap ujung batang. Yang ketiga, kita menerapkan syarat batas dan keseimbangan. Pada tumpuan jepit, tetanya sama dengan 0. Pada tumpuan sendi atau roll di ujung luar, delta M-nya sama dengan 0. Pada simpul pertemuan atau join, jumlah momen batang yang bertemu harus 0. Yang selanjutnya, kita menghitung rotasi atau theta. Selesaikan persamaan simultan untuk mendapatkan nilai rotasi yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, kita menghitung momen akhirnya atau mensubstitusikan nilai theta kembali ke persamaan langkah 2 untuk mendapatkan momen akhir di setiap ujung. Di sini ada contoh soal yang dimana ini adalah contoh soal balok. Di sini titik A ke titik B memiliki 24 kN per meter beban merata. Titik B ke titik C memiliki 16 kN beban merata. Dan titik C ke titik D memiliki 64 kN beban terpusat. Nah, di sini kita sudah menghitung nilai FM-nya, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, positif negatifnya itu ditentukan dari arahnya. Jika dia berlawanan jarum jam, maka dia mendapatkan negatif. Jika dia searah dengan jarum jam, dia mendapatkan nilai positif. Selanjutnya kita menghitung nilai psi. Kenapa psi-nya sama dengan 0? Dikarenakan kita tidak ada penurunan. Nah, setelah itu kita menghitung atau menuliskan persamaan slope deflection untuk setiap batang. Ini kita dapat pada titik B, ini kita dapat pada titik C, dan ini kita dapat pada titik D. Dari mana nilai-nilai ini didapat? Kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada persamaan umumnya atau persamaan dasarnya. Seperti yang di sini MAB sama dengan 2EI per L dikali 2 theta A tambah theta B dikurang 3 psi ditambah FMAB. Setelah itu kita menuliskan persamaan kesetimbangan di join, yang dimana nilainya sama dengan 0. Setelah itu kita menghitung rotasi dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan. Di titik B kita mensubstitusikan nilai MBA dan MBC. Kita mendapatkan nilai sebagai berikut. Di titik C kita mensubstitusikan nilai MCB dengan MCD. Kita mendapatkan nilai sebagai berikut.
Di titik D kita hanya mensubstitusikan nilai MDC, kita mendapatkan nilai sebagai berikut. Oke, setelah kita menghitung rotasi dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan, selanjutnya kita menghitung momen ujung untuk setiap batang dengan mensubstitusikan rotasi ke persamaan slope deflection. Ini pada titik B, titik C, dan titik D. Setelah itu kita menghitung gaya geser di ujung-ujung batang dengan menggambarkan free body diagram dan menggunakan persamaan kesetimbangan. Nilai-nilai ini kita dapat di slide sebelumnya tadi. Setelah itu kita masukkan ke perhitungan yang di bawah. Kita mendapatkan nilai pada titik B dan pada titik C dan pada titik atau batang CD. Setelah itu kita menentukan reaksi perletakan berdasarkan keseimbangan gaya di join. Pada perletakan A kita mendapatkan nilai sebagai berikut. Pada perletakan B kita mendapatkan nilainya sebagai berikut. Pada perletakan C juga dan perletakan D. Setelah itu kita menggambarkan diagram gaya geser dan gaya momen, yang mana nilai-nilai ini sudah didapatkan di perhitungan sebelumnya. Dan ini pada diagram momen juga sama seperti yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.